بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita kembali kemudian mencoba untuk melanjutkan bagaimana persiapan-persiapan kita sebelum memasuki bulan Ramadan. Kalau kemudian pada video yang lalu kita membahas bagaimana keadaan yakni pandemi daripada COVID-19 ini, kemudian jangan sampai kita menjadi orang-orang yang gagal paham dalam bersikap. Maka kemudian persiapan yang betul-betul hendaknya kita murnikan sebelum memasuki bulan yang mulia ini adalah kita betul-betul memuhasabah diri kita, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat daripada musibah, daripada kesulitan hidup, dan bahkan daripada wabah ini adalah merupakan peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya peringatan dan musibah ini, seorang yang bertauhid kepada Allah, dia harus segera bertaubat, harus segera menintrospeksi dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah betul-betul mengetahui siapa di antara kalian, siapa di antara kita ini yang kemudian selama ini ternyata telah keluar daripada jalurnya, telah keluar daripada aturan main dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan bukan hanya keluar, tetapi kemudian sebagian daripada golongan-golongan yang mulai berani menentang daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan menghalang-halangi daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, berhati-hatilah dengan peringatan yang sangat keras, yakni kepada orang-orang yang masih saja gagal paham terhadap musibah yang terjadi, bencana yang terjadi, kemudian mereka tidak betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak betul-betul menundukkan segala urusan-urusan mereka mengikuti daripada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka waliyadu billah an tusibahum fitnah falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Mereka akan tertimpa lagi, yakni bisa kita katakan musibah di atas musibah. Jadi bukan hanya kemudian musibah yang nyata yang telah mereka saksikan, tetapi kemudian akan ada fitnah yang lebih dahsyat lagi daripada musibah yang telah tampak pada saat sekarang ini. Allah menyatakan antusibahum fitnah. Dalam tafsir Ibn Katsir disebutkan antusibahum fitnah ay min kufrin aw nifakin aw qatlin. Yakni fitnah yang terjadi daripada keadaan-keadaan peristiwa yang seharusnya mereka kembali mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru mereka semakin menyeleweng atau bahkan lupa kepada peringatan-peringatan ini, atau kemudian mereka cuek atau meremehkan daripada peringatan-peringatan ini. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada ayat ini, betul-betul fitnah ini akan menimpa kepada masing-masing mereka. Fitnah daripada kekufuran,
daripada kemunafikan, pengkhianatan, dan bahkan banyaknya pembunuhan-pembunuhan, banyaknya yakni pembantaian-pembantaian. Yang ini semua terjadi sesungguhnya karena rentetan daripada banyaknya peringatan yang kemudian tidak diindahkan oleh kebanyakan kita. Bahkan Nabi SAW juga telah mengingatkan kita dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ahmad. Nabi SAW bersabda, "Idza dhaharatil ma'asi fi ummati, ammahumullahu bi'adzabin min 'indih." Jikalau kemaksiatan itu telah merajalela di antara umatku, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjatuhkan azab itu kepada mereka semua. Ammahumullahu bi'adzabin min 'indih. Lalu kemudian Ummu Salamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, "Am unasun salihun yawma idzin ya Rasulullah?" Apakah sudah tidak ada lagi orang-orang soleh ketika azab Allah ini jatuh kepada kaum ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qala bala." Ada, masih ada orang-orang solehnya. Masih ada orang-orang yang mengaji. Masih ada orang-orang yang menghafal Quran. Masih ada orang yang berinfak. Masih ada orang yang berdakwah. Masih ada ulamanya. Masih ada pesantren-pesantrennya. Tetapi kemudian kata Nabi SAW, asabahum ma asaban nas. Nabi memastikan azab Allah ini betul-betul menimpa kepada mereka semua. Maka Allah Subhanahu wa taala pun pernah mengingatkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian ketika Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan azab itu tidak hanya mengenai orang-orang yang zalim di antara mereka, tapi orang-orang yang soleh pun juga akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, Ummu Salamah kemudian ingin memastikan, pasti tentunya ada perlakuan yang berbeda daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang soleh ketika memang azab Allah Subhanahu wa taala harus jatuh kepada kaum ataupun kepada manusia secara keseluruhannya. Maka Ummu Salamah bertanya kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa kaifa yasna'u bi ulaik?" Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan orang-orang soleh itu sedangkan Allah menjatuhkan azab kepada mereka semua? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asabahum ma asaban nas." Mereka juga tetap akan tertimpa bencana tersebut, tertimpa azab itu, tertimpa tsunami-nya, tertimpa gunung meletusnya, banjirnya, wabah daripada penyakit corona ini sekalipun juga tetap akan mengenai daripada orang-orang soleh, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Tsumma yusiruna ila maghfiratin minallahi wa ridwan." Tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menggiring mereka. Ya, ini yang menjadi perbedaannya. Ya, Allah akan menggiring mereka kepada apa? Kepada ampunan dan rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana pada video yang sebelumnya kami menjelaskan, yakni artinya orang-orang yang ketika tertimpa daripada bencana dan musibah ataupun wabah ini, Allah Subhanahu wa taala jikalau keimanan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan dimatikan kecuali dalam keadaan iman dan Islam, husnul khatimah. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kemungkinan ada hak-hak daripada saudara-saudara kita, ada tanda-tanda bukti-bukti keimanan yang kemudian kita ternyata tidak menjadi orang-orang yang terlayakkan, ya, tidak dianggap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak dianggap beriman, masih bermasalah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak memiliki kekuasaan, memiliki izzah, memiliki kemuliaan, bisa memiliki kekuasaan untuk membela daripada hak-hak dan kaum muslimin yang kemudian tertindas, terzolimi. Ya. Dan kezaliman-kezaliman yang ada ini, ya, betul-betul telah memberikan kesulitan yang nyata kepada kehidupan kaum muslimin. Ya. Maka sebelum memasuki bulan Ramadan ada baiknya kita kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada segala hal-hal yang kemudian kita belum maksimal, ya, memberikan perhatian kepada dunia Islam, kepada barisan-barisan kaum muslimin yang kemudian mudah-mudahan di bulan Ramadan
Allah Subhanahu wa taala betul-betul mempersatukan, menghidupkan jiwa kita, menghidupkan solidaritas kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang kemudian betul-betul meraih ketakwaan di bulan Ramadan dengan takwa sebenar-benar takwa, sehingga kemudian permasalahan-permasalahan yang melanda kaum muslimin di dunia ini, kita menjadi orang-orang yang memang berkontribusi, memberikan solusi, atau paling tidak kita berdoa selalu memikirkan sumbangsi kita dengan harta kita, dengan doa kita kepada mereka. Maka ini adalah sekecil-kecil daripada perhatian, daripada bukti keimanan kita. Karena kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman di antara kalian, ya, bermasalah keimanan kalian, sehingga kalian betul-betul dapat mencintai saudara kalian sebagaimana mencintai diri kalian sendiri. Dan Nabi SAW juga menegaskan, wallahu fi aunil abd ma kana al-abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala senantiasa ada kepada orang-orang yang mereka pada segala urusannya gemar, ya, selalu memberikan solidaritas perhatian kepada muslim yang lainnya yang mereka membutuhkan pertolongan. Sehingga mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi muqaddimah, menjadi pengantar kita untuk meluruskan hati kita. Kemudian kita betul-betul siap, ya, memasuki bulan Ramadan dengan kesiapan iman, dengan kesiapan ihtisab, ya, imanan wahtisaba, ya. Dan ini menjadi kata kunci kesiapan hati yang betul-betul harus kita hadirkan sebelum memasuki bulan Ramadan, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan melayakkan kita dengan kemuliaan-kemuliaan ada di bulan tersebut. Wallahu a'lam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.